Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pengukuhan Guru Besar Universitas Andalas pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2019, dengan acara khusus orasi ilmiah Guru Besar Tetap pada Fakultas Pertanian. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar, pimpinan dan anggota Senat Akademik, dan pimpinan di lingkungan Universitas Andalas. Yang terhormat tamu kita dari luar, Bapak Dr. Hasan Edwana Yusuf, Profesor Dr. Hinur Akina MP, Wakil Rektor Bidang Bersama Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Nurmah Yudis MP, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agung Tirtayasa, perwakilan PPSA 21 Lemhanas Republik Indonesia, dan hadirin serta seluruh undangan yang kami muliakan, atas nama Rektor Universitas Andalas, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh hadirin dan undangan kami, serta terima kasih atas kehadirannya pada acara orasi ilmiah ini. Marilah kita semua bersama-sama mengikuti orasi ilmiah Guru Besar dengan hikmat. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Majelis Guru Besar Universitas Andalas untuk memimpin orasi ilmiah Guru Besar ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 67133 garis miring A4.5 garis miring KP garis miring 2008. Menteri Pendidikan Nasional menilai, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan: pertama, terhitung mulai 1 Oktober 2008, mengangkat pegawai sipil nama Dr. Insinyur Reni Mayani MP, NIP 131-917-511 dalam jabatan pelaksana dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu garis miring mata kuliah budidaya pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan pelaksana dosen sebesar Rp1.350.000 menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007. Ketiga, apabila terdapat keluar dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2008, Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. Bambang Susatyo MPA. Profesor Dr. Insinyur Reni Mayani MP menyampaikan orasi ilmiah besar dengan judul Potensi Pengembangan Rami Bomberia nivea LKU sebagai tanaman serat alternatif di Sumatera Barat sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang ilmu budidaya tanaman. Sebelum operator menyampaikan orasi ilmiah, saya persilakan Saudara Sekretaris Majelis Guru Besar
menyampaikan secara ringkas riwayat hidup yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Jamsari MP, Profesor Dr. Insinyur Reni Mayani MP, dan Profesor Dr. Insinyur Irfan Bilesa. Selanjutnya kami mohon untuk menyampaikan juga riwayat hidup dari orator yang kedua, yaitu Profesor Dr. Insinyur Reni Mayani MP. Tempat dan tanggal lahir 11 Mei 1995, menamakan S1 di Agronomi Universitas Andalas, S2 Andalas, kemudian menamakan S3 Ilmu Pertanian di Universitas Padjadjaran Bandung. Penelitian beliau banyak sekali bekerjasama dengan DIPTI dan BKKBN. Dalam pekerjaan, beliau pernah menjadi Kepala Dinas Perkebunan di Damasraya. Kemudian pembinaan produk unggulan daerah kemerdekaan pupuk melalui koperasi. Juga ketua seminar pada PPSA 21 Lemhanas RI. Organisasi yang mengikuti beliau banyak sekali, seperti Ikatan Wanita Indonesia Sumatera Barat, Jaringan Pengusaha dan Perempuan. Dan beliau juga termasuk artis karena dia sebagai Wakil Ketua 2 Persatuan Artis Film Indonesia Sumatera Barat. Kemudian Perhimpunan Agronomi Indonesia Komisariat Sumatera Barat. Pengalaman seminar beliau cukup banyak, terutama pada International Conference Tenaga Food and Energy, International Conference Tenaga Food Energy, dan juga ya. Kemudian buku-buku yang beliau terbitkan cukup banyak, seperti Prospek dan Peluang Tanaman Rami di Indonesia, terbitkan adalah Solution Press, Pedoman Teknis Pemangkasan Hama dan Penyakit, Optimisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Sinergi Industri Kreatif Agrowisata Mendidik Potensi Nagari Padesike Sumatera Barat. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Reni Mayani MP, silakan menyampaikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Andalas, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Andalas, Ketua dan anggota Majelis Perusahaan Universitas Andalas. Yang terhormat para Wakil Rektor, Dekan, Pimpinan dan anggota Senat Fakultas Pertanian, dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Andalas dan Fakultas Pertanian. Yang terhormat perwakilan PPSA 21 Lemhanas RI, Bapak Taufik Dwi Cahyo dan Ibu Lina, Dekan Universitas Agung Tirtayasa, Profesor Nur Mailis, Direktur Striter Profesor Arnofi, Dubes Haksa Yusuf. Yang terhormat para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, undangan dan segenap keluarga yang saya banggakan, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara tradisi akademik yang terhormat ini. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menyampaikan tuntunan hidup dan risalah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Bapak Rektor dan para hadirin yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menyelenggarakan rapat senat luar biasa ini sebagai bagian tradisi akademik, guna mengukuhkan kami sebagai guru besar dalam ilmu pertanian, khususnya perkebunan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang telah dengan murah hati memfasilitasi acara pengukuhan kami yang dirangkai dengan kegiatan Lustrum Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang ke-13 atau Dies Natalis ke-65 Fakultas Pertanian. Namun yang lebih khusus lagi, ucapan terima kasih saya kepada semua
undangan yang sengaja menghadiri acara ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan orasi yang berjudul Potensi Pengembangan Rami Bohmeria nivea Elgau sebagai tanaman serat alternatif di Sumatera Barat. Orasi ini merupakan rangkuman dari sebagian penelitian saya yang bersama peneliti lain dan mahasiswa bimbingan saya selama 19 tahun terakhir. Orasi ini menggambarkan perhatian saya terhadap pengembangan tanaman serat nabati pengganti kapas di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Atas kehadiran Bapak dan Ibu saudara pada acara pengukuhan guru besar ini, saya ucapkan terima kasih. Bapak Rektor dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang pertambahan penduduknya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan sandang akan mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan serat mengalami peningkatan pula. Industri tekstil Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun produksi dan produktivitas tanaman kapas sebagai bahan baku tekstil di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Terhitung mulai tahun 2015, total produksi kapas hanya 1.712 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 595 ton. Sehingga Indonesia masih mengimpor kapas untuk memenuhi bahan baku yang digunakan dalam industri tekstil. Saat ini Indonesia merupakan importir kapas Amerika Serikat keempat terbesar di dunia. Impor tekstil dan produk tekstil TPT pada 2016 mencapai 8,16 miliar US dollar. Hal ini disebabkan produksi kapas sebagai bahan baku tekstil kurang dari 1% dan total kebutuhan industri tekstil nasional, dan sebagian besar dipenuhi dari impor. Di samping digunakan sebagai bahan baku tekstil, tanaman serat juga digunakan untuk kebutuhan pulp pada industri kertas. Tercatat nilai impor bahan baku kertas mencapai 400 miliar per tahun dan nilai impor pulp mencapai 14,16 juta US dollar. Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada kapas sebagai bahan baku utama tekstil antara lain dengan menggunakan serat alam. Jenis tanaman penghasil serat yang dapat digunakan seperti abaka, nenas, rami, jute. Penggunaan serat alam dapat berasal dari serat rami Bohmeria nivea Elgau yang mempunyai sifat-sifat dan karakteristik hampir menyerupai kapas serta dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Bapak Rektor, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanaman rami merupakan tanaman yang berasal dari Cina yang dapat digunakan sebagai sumber serat nabati yang dihasilkan dari kulit kayu yang dikenal dengan bast fiber. Produktivitas serat tanaman rami tergantung tinggi dan diameter batang, tebal tipisnya kulit serta regumen serat, kandungan serat yang terdapat pada batang. Secara botani, tanaman rami dikenal dengan nama Bohmeria nivea Elgau. Jenis serat Bohmeria nivea adalah yang paling utama dikembangkan untuk keperluan perdagangan karena mutu seratnya lebih bagus dibanding dengan serat jenis lain. Serat rami juga mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibanding dengan serat kapas, sehingga serat tidak mudah putus serta serat yang dihasilkan lebih panjang. Kelembaban serat rami dapat mencapai 12% sehingga memiliki kemampuan menyerap air lebih tinggi jika dibanding dengan serat kapas. Keunggulan lainnya, pakaian dibuat dari kain berbahan serat rami tidak mudah berubah warna, tidak mengkerut oleh sinar matahari, bersifat higroskopis atau mudah menyerap keringat dan mudah kering. Tanaman rami tidak memerlukan syarat yang rumit karena mudah tumbuh dimanapun serta memiliki daya adaptasi yang tinggi walaupun ditanam di tanah yang kurang subur. Tanaman rami juga sangat baik ditanam di lereng yang memiliki kemudian yang lebih besar untuk konservasi lahan karena tanaman rami memiliki akar dimorfi berupa horizontal akar tunggal sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak. Oleh sebab itu tanaman rami sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia. Tanaman rami akan tumbuh dan berproduksi tinggi di Indonesia pada daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Pada umum percobaan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas juga sudah kami lakukan penanaman kebun koleksi. Merupakan hasil perbanyakan secara vegetatif sehingga tanaman yang dihasilkan sama dengan induknya dan memiliki susunan genetik yang sama sampai generasi berikutnya. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap keefektifan kegiatan eksplorasi maupun koleksi plasma nova. Dari hasil kegiatan eksplorasi untuk Sumatera Barat terdapat aksesi liar dari tanaman rami yang tumbuh diantaranya di daerah Matur, Kabupaten Agam, Lubuk Binturung, Kota Padang, dan 7 Kabupaten 50 kota. Bapak Rektor dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Pada orasi ini, izinkan kami memaparkan penelitian yang telah kami lakukan dalam pencarian tanaman serat alternatif sebagai pengganti kapas yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Sumatera Barat. Batang dari tanaman rami dapat menghasilkan serat dari kulit batangnya yang disebut bast fiber yang terletak di dalam jaringan halus pada kulit batang yang memiliki beberapa keunggulan. Jika dibandingkan dengan kapas, antara lain mempunyai kekuatan dan daya serap air yang lebih besar serta memiliki serat yang panjang. Serat dari tanaman rami dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil yang lebih mudah dibudidayakan di Indonesia. Selain itu, penanaman tanaman rami lebih menghemat lahan daripada tanaman kapas. Siklus panen kapas hanya sekali per musim, sedangkan rami berumur 7 tahun akan terus-menerus berproduksi dan panen dapat dilakukan 50-60 hari setelah tanam secara kontinu, sehingga produktivitas rami per hektarnya jauh lebih tinggi dibanding dengan kapas. 5,65 banding 1 karena rami dapat dipanen 5-6 kali dalam 1 tahun. Peningkatan produksi kapas sulit tercapai mengingat tanaman kapas sangat memerlukan biofisik lingkungan tertentu sehingga menyebabkan ketergantungan impor terus-menerus. Kondisi tersebut membuka peluang untuk mengembangkan tanaman rami sebagai alternatif pengganti kapas untuk bahan baku utama tekstil. Serat rami dideskripsikan mirip dengan kapas. Dengan beberapa kelebihan, penggunaan rami sebagai pengganti kapas merupakan alternatif positif karena tekstil yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif. Serat rami mempunyai ciri khusus di bidang industri tekstil, yaitu memiliki tampilan yang mengkilap, terasa sejuk jika dipakai pada hari panas, tahan jamur, serta paling cocok dikembangkan di daerah tropis. Ukuran serat rami lebih panjang, kekuatan seratnya lebih besar, daya serap airnya juga lebih besar. Namun demikian, serat rami lebih kasar dan daya mulurnya lebih rendah dibanding karakter yang dimiliki serat kapas, sehingga penggunaannya sering bercampur serat dengan serat sutra dan katun. Sifat serat rami memiliki kekuatan 4 kali lebih besar daripada kapas. Warna dan kilau rami setara dengan sutra alam dan dapat menyerap air 12% dengan kapas hanya 8%. Serat rami digolongkan sebagai serat lunak meskipun memiliki sedikit lignin. Serat bast fiber tanaman rami ditemukan di sklerentim. Sklerentim berperan sebagai elemen penyokong di mana sel-sel yang bersifat keras dan kaku dalam jaringan. Sel sklerentim dindingnya sangat tebal, biasanya sangat kuat dan mengandung lignin. Dinding sel mempunyai penebalan sekunder pada waktu dewasa sel dan umumnya bersifat mati. Sklerentim terdapat pada bagian tumbuhan dewasa, sedangkan kolentim terdapat pada organ tumbuhan yang sedang aktif. Sel sklerentim menunjukkan variasi dalam bentuk, struktur, dan asal perkembangan. Semua bagian rami dapat dimanfaatkan mulai dari akar, rizom, batang, kulit batang, daun sampai pucuk daunnya. Rizom dapat digunakan untuk bibit dalam proses pengembangan rami secara berkelanjutan. Batang dapat menghasilkan serat yang digunakan untuk industri tekstil. Limbah dekortikasi berupa potongan-potongan kayu dan kulit batang dapat digunakan sebagai bahan baku paut. Maupun kompos serta daun merupakan bahan potensial untuk pakan ternak dengan kandungan protein daun mencapai 24-26%. Potensi rami sebagai komoditas ekspor dapat mengganti dan mensuplai kebutuhan kapas dalam negeri yang cukup besar. Tetapi perkembangan belum menggembirakan. Kendala utama dalam perkembangan tanaman rami di Indonesia adalah produktivitasnya yang masih rendah, teknik budidaya yang kurang baik serta sedikitnya varietas unggul. Selain itu, belum dikuasainya teknologi pembersihan getah atau origami untuk menghasilkan kehalusan serat karena Indonesia belum memiliki mesin tekstil yang sesuai dengan karakter serat rami. Pengembangan tanaman rami untuk program pembelian masih sangat terbatas informasi dan data yang berkenaan dengan identitas dan plasma nurfah tanaman rami, baik yang ditanam pada umum percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas maupun yang tersebar di Sumatera Barat. Pada kegiatan pengembangan tanaman rami diperlukan data-data dan informasi mengenai identitas suatu tanaman yang dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan karakterisasi. Kegiatan karakterisasi tanaman dapat dilakukan baik secara morfologi, anatomi maupun molekuler. Dalam rangka pengembangan tanaman rami di Sumatera Barat dapat dilakukan karakterisasi secara morfologi dengan cara mengamati secara langsung ciri-ciri morfologi dari suatu tanaman spesifik kuantitatif maupun kualitatif, seperti warna kulit batang, warna kulit batang tulang, panjang daun, lebar daun, panjang petiole daun, warna petiole, warna bunga, serta tipe pembungaan. Pengamatan secara morfologi di lapangan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi penentuan karakter suatu tanaman yang akan dikembangkan. Penggunaan penanda berdasarkan karakter morfologi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti adanya faktor cahaya, suhu, komposisi kimia terdapat di dalam tanah. Di samping karakter morfologi untuk pengembangan tanaman rami juga sudah
diteliti karakter anatomi. Jaringan muda mempunyai sifat membelah sehingga mempunyai fungsi menambah panjang akar maupun batang. Pertumbuhan yang diawali oleh jaringan terletak di bagian ujung dikenal sebagai pertumbuhan primer. Secara anatomi ditemukan ujung atas pada serat rami masih tumbuh terus untuk waktu yang lama, dan pada ujung bawah muncul di fluid primer dan sekunder. Pemanjangan serat fluid primer yang bertahap ini mencakup perkembangan dinding sekunder yang sangat rumit. Pada saat sel masih mengalami pertumbuhan simplastik, dinding tetap tipis. Selanjutnya pada waktu ujung mulai tumbuh memanjang, hanya dinding pada ujung serat yang tetap tipis dan penebalan dinding sekunder. Menurut Kuno dan Selunggur, ujung atas serat rami terus tumbuh dalam periode yang lebih lama daripada ujung bawah serat. Serat merupakan lemen yang panjang dengan ujung runcing, lumen sempit dan dinding sekunder tebal. Untuk keperluan budidaya, belum pernah dilaporkan adanya penelitian mengenai perkembangan serat fiber ini untuk menentukan umur panen tanaman. Selain penggunaan penanda morfologi dan anatomi untuk mengurangi keragaman dari suatu tanaman, dapat juga dilakukan dengan menggunakan penanda molekuler. Penggunaan penanda berdasarkan karakter molekuler biasanya dilakukan untuk mendukung hasil pengamatan dari karakter morfologi anatomi yang telah dilakukan pada suatu tanaman. Karakterisasi secara molekuler ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu stabil dan dapat dideteksi dalam semua jaringan tanaman, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai identitas suatu tanaman dengan akurasi yang lebih tinggi. Hasil penelitian kami, baik morfologi, anatomi maupun molekuler dan kualitas serat pada tanaman rami, baik di kebun koleksi maupun di beberapa daerah di Sumatera Barat, sehingga diketahui potensinya untuk dikembangkan. Bapak Rektor dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penggunaan penanda untuk mengkarakterisasi 5 klon tanaman rami di kebun koleksi dan beberapa daerah di Sumatera Barat dan telah dilakukan berdasarkan karakter morfologi, molekuler dan anatomi. Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap kualitas serat. Karakterisasi morfologi tanaman rami dilakukan dengan menggunakan pengukuran terhadap karakter kuantitatif dan karakter kualitatif. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 5 klon tanaman rami yang tumbuh memiliki kisaran tinggi 66,7 sampai 94,7 cm, diameter batang 6,9 sampai 9,25 mm. Jumlah anakan 19 sampai 33 anakan, panjang daun 10,5 sampai 13 cm. Lebar daun 9,1 sampai 9,6 cm, tergolong daun tipe sempit, panjang petio 5,1 sampai 6,2 cm. Umur berbunga 39 sampai 51 hari dengan tipe pertumbuhan tanaman. Pada 4 tanaman rami memiliki tipe pertumbuhan determinan, sedangkan 1 buah yaitu padang 3 mempunyai tipe pertumbuhan indeterminan. Hasil eksplorasi pada tanaman rami yang tumbuh di beberapa daerah di Sumatera Barat, Matun, Sekutu, dan Lubuk Binturun menunjukkan bahwa kisaran tinggi 158 sampai 174 cm, diameter batang 4,5 sampai 7,5 mm, jumlah anakan 3 sampai 13 anakan, jumlah daun 12 sampai 23, lebar daun 8 sampai 18 cm dengan tipe pergolongan daun sempit, sedang, dan lebar. Karakter kualitatif, pengamatan karakter kualitatif terhadap permukaan batang, warna batang, muda dan tua yang diamati tidak menunjukkan adanya variasi pada 5 klon tanaman rami, dan hanya hasil eksplorasi di Sumatera Barat. Permukaan batang rami umumnya berbulu banyak, sedangkan untuk karakter warna pucuk tanaman dan warna petio daun menunjukkan adanya variasi antar klon. Jenis kelamin bunga pada beberapa klon memiliki perbedaan, yaitu klon Badung A dan Ramido memiliki jenis kelamin bunga jantan dan bunga betina dalam satu tanaman, tetapi terpisah, tidak terdapat dalam satu bunga, sehingga klon ini tergolong kepada tanaman berumah satu. Bunga jantan muncul terlebih dahulu dibanding bunga betina, dan bunga jantan terletak pada ruas batang pada bagian bawah, sedangkan bunga betina terdapat pada ruas batang di bagian atas sampai ke ujung. Sedangkan untuk 3 klon lainnya seperti Indocina, Lembang, dan Lembang A, Bandung A hanya memiliki jenis kelamin bunga betina saja pada satu tanaman. Karakter bunga betina menunjukkan adanya variasi pada organ kulit bunga. Klon Indocina, Lembang A, dan Bandung A dan Padang 3 berwarna hijau, dan klon Ramindo berwarna merah. Berbeda halnya dengan warna bunga jantan tidak dapat menjadi berbeda dalam menentukan jenis klon, di mana 2 klon yang memiliki bunga jantan berwarna sama atau hijau. Hasil eksplorasi tanaman rami di beberapa daerah Sumatera Barat diketahui bahwa warna bunga jantan yaitu hijau tua dan hijau muda, sedangkan warna bunga betina memiliki 3 warna, yaitu warna hijau kekuningan, hijau, dan kuning.
Berdasarkan hasil analisis kemiripan pada 5 blok tanaman rani, didapat pengelompokan tanaman rani menjadi 2 kelompok besar. Diketahui bahwa nilai koefisien tingkat kemiripan sebesar 34% sampai 75%. Hasil eksplorasi di Sumatera Barat terdapat hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah Matur 1, Matur 2, Lubuk Mituro 2, Lubuk Mituro 5, Matur 4, Matur 10, Si 7 4, Lembang 3, Lembang 7, dan Si 7 1, Si 7 2, Si 7 3, Si 7 5, Si 7 9, Lembang 4. Sedangkan kekerabatan paling jauh terdapat pada aksesi Matur 1, Matur 2, Lembang 2, dan Matur 4, Matur 10, dan 5. Analisis kemiripan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif diketahui bahwa koefisien tingkat kemiripan sebesar 0 sampai 20%, serta keseluruhan karakter bersatu pada koefisien 0,02 membentuk 2 kelompok, yaitu pertama Indochina Ramido dan Padang 3, dan kedua Lembang A dan Bandung A. Hasil eksplorasi di Sumatera Barat menunjukkan hubungan kekerabatan paling jauh adalah Matur 4 dengan LBM 5, dan kekerabatan paling dekat adalah LBM 3 dengan LBM 6. Struktur batang tanaman rani secara umum adalah sama dengan struktur batang di kota lainnya, yaitu berkas pembuluh silang di bagian dalam dan berkas pembuluh fluid di bagian luar kulit batang. Pada sayatan melintang dan membujur batang muda, tanaman rani umur 2 minggu dapat dilihat bagian jaringan kolenkin pada batang masih mempunyai kloroflas yang pekat. Di bawah jaringan kolenkin sudah tampak jaringan bas fiber dengan dinding sel yang tipis. Jaringan kolenkin berasal dari parenkim yang mengandung kloroflas. Batang tanaman rani umur 3 minggu, jaringan kolenkin yang mengandung kloroflas menghilang dan sel-sel bas fiber mengalami penebalan dinding. Batang tanaman rani umur 4 minggu, warna kulit batang sudah mulai kecoklatan, sel bas fiber menebal, rapat dan panjang. Dengan bertambahnya umur 5 sampai 8 minggu, warna kulit batang kecoklatan, sel bas fiber menebal, rapat dan panjang, dan pertumbuhan batang semakin lambat pada minggu ke-8, kecuali kelompok Padang 3 yang masih tumbuh setelah minggu ke-8. Karakter molekuler primer yang digunakan sebanyak 10, yaitu OPC 02, OPC 19, OPH 01, OPH 07, OPF 04, OPF 05, OPX 01, OPX 02, OPX 08, dan OPX 17. Total profil yang kita dihasilkan dari amplifikasi PCR pada sampel 5 klon tanaman rani adalah sebanyak 101 pita. Dari hasil pengujian teknik RAPD menggunakan 10 primer pada 5 klon tanaman rani menunjukkan nilai polimorfis yang tinggi, yaitu lebih dari 50%, yang ditandai dengan jumlah pita polimorfis sebanyak 94 pita dan pita polimorfis lainnya sebesar 93%. Pada dendrogram menunjukkan bahwa kelompokan dari 5 klon tanaman rani menghasilkan dendrogram dengan koefisien tingkat kemiripan 27 sampai 75%, sehingga membentuk 2 kelompok besar, yaitu kelompok pertama Ramido 2 dan kelompok kedua yaitu klon Bandung A, Lembang A, Indochina dan Padang 3. Selanjutnya hasil eksplorasi karakterisasi serta budidaya didapatkan 2 klon yang memiliki unggulan, yaitu klon yang didapat aksesi yang berasal dari Matur dan Si 7. Sehingga dan hasil tersebut dilakukan analisis kekerabatan menggunakan karakter molekuler dengan 5 primer PCR. Primer yang digunakan merupakan primer yang memberikan nilai polimorfisme yang tinggi, yaitu OPX 17, OPH 03, OPH 04, OPH 05, dan OPX 02. Dari 5 primer yang digunakan, semuanya menghasilkan polimorfisme lebih dari 50%. Analisis kekerabatan tanaman rani menghasilkan dendrogram dengan koefisien 56 sampai 78%. Keseluruhan karakter secara molekuler bersatu pada koefisien 0,56. Terdapat 2 kelompok utama, yaitu kelompok pertama terdiri dari 5 klon 5 dan 6, sedangkan selebihnya masuk ke dalam kelompok 2. Hasil karakterisasi molekuler ini dapat diketahui bahwa klon Ramido 1, Padang 3, dan aksesi Si 7 terdapat pada kelompok yang sama atau memiliki kedekatan dalam hubungan kemiripan dan atau kekerabatan. Tipe serat 5 klon tanaman rani terdiri dari tipe 1 adalah bulat, tipe 2 pipih pada dinding tangensial, dan tipe 3 adalah pipih pada dinding radial. Kualitas serat merupakan salah satu dasar penelitian untuk mengetahui penggunaan suatu jenis kayu sebagai bahan baku tekstil. Penetapan kualitas serat ini diantaranya berdasarkan pada nilai dimensi serta nilai-nilai serat turunannya.
Panjang serat berpengaruh terhadap sifat-sifat fisika seperti kekuatan dan kekakuan, khususnya kekuatan sobek yang akan menurunkan seiring dengan menurunnya panjang serat. Serat panjang memungkinkan terjadinya ikatan antara serat yang lebih luas, tetapi dengan semakin panjang serat maka kain yang akan semakin kasar. Semakin panjang serat kayu akan memperluas permukaan ikatan antara serat pada penggilingan sehingga menghasilkan jalinan antar serat yang lebih kuat. Grafik pertumbuhan panjang serat pada 5 pohon rami seperti pada gambar dapat dilihat panjang serat keluarga A dan dari umur 1 sampai 8 minggu yaitu 501 sampai 4951 mikrometer. Kalau hidung Cina 479 sampai 2116 mikrometer. Kalau lembab A 427 sampai 4904 mikrometer. Pulau Padang 3 517 sampai 7040 mikrometer dan Pulau Ramindo 298 sampai 5513 mikrometer. Pertumbuhan serat pada 3 klon Bandung, Lembang, dan Indochina menunjukkan pertumbuhan serat tertinggi terjadi pada minggu kedua. Pertumbuhan serat yang paling cepat didapat pada klon Padang 3 yaitu 132 mikrometer per hari, sedangkan yang paling rendah pada klon Ramindo yaitu 48 mikrometer per hari. Serat yang panjang dianggap akan memberikan kertas dengan sifat kekuatan sobek yang tinggi, tidak mudah sobek. Kekuatan sobek adalah sifat yang paling berpengaruh dan berhubungan langsung dengan panjang serat. Semakin panjang serat, semakin tinggi kekuatan sobek. Serat tunggal tanaman rami seperti pada gambar. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil karakter morfologi, anatomi, dan molekuler dapat diketahui bahwa klon Ramindo 1 dan aksesisi 7 memiliki keunggulan dibandingkan dengan klon lainnya sehingga dapat digunakan dalam proses pengembangan tanaman rami di Sumatera Barat. Cocok dibudidayakan sesuai dengan syarat tumbuh serta dapat memberikan produktivitas yang tinggi. Berangkat dari semua kata yang sudah saya sampaikan, sedalam-dalamnya penciptaan semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita renungkan, akhirnya sampailah saya pada penghujung pidato ini. Saya sangat menyadari bahwa ucapan gelar akan demi yang telah saya peroleh ini sesungguhnya adalah jalan hidup yang insya Allah merupakan rahmat dan juga suatu ujian bagi perjalanan hidup saya. Namun apapun yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saya akan saya jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Oleh karena itu, yang dapat saya katakan selain semua sujud saya kepada Yang Maha Pemurah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Saya menyadari pencapaian ini bukanlah sebuah kerja individu. Banyak sekali pihak-pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Setiap langkah yang saya ayunkan, setiap ayunan tangan semuanya disertai doa-doa tulus ikhlas dari semua pihak. Oleh karenanya dengan menuju jalinan sakula menambah keperluan satu, saya menyampaikan ucapan yang tulus kepada kita semua yang telah hadir di ruangan ini maupun yang berada jauh di majelis yang berbahagia ini. Pertama sekali izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan sujud syukur kepada kedua orang tua saya, almarhumah ayah dan Masni Dr. Syarifah Khairullah dan Ibunda Rosmaya atas pengorbanan, didikan dan asuhan. Dengan segala upaya dan daya yang dimiliki, beliau yang berhenti-hentinya berdoa agar kami anak-anak beliau dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Sehingga gelar akademik yang saya peroleh sekarang merupakan salah satu bagian dari upaya kami untuk memenuhi doa-doa dan harapan kedua orang tua yang sangat kami cintai. Bagi saya, ayah dan anak adalah seorang tua yang sangat luar biasa, mempengaruhi perjalanan hidup saya, yang telah memberikan kepercayaan yang utuh kepada saya untuk memilih pendidikan sehingga dapat meraih cita-cita yang saya inginkan. Meskipun saya sangat paham dengan kekhawatiran beliau melepas saya untuk kuliah dengan saya paling jauh di kota Padang. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik saya tercinta yaitu Insinyur Olius yang selalu memberikan dukungan dan semangat menjadi teman diskusi yang baik dan hangat tentang banyak topik yang telah memperkaya saya dan menapaki karir akademik saya.
Terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada suami Insinyur Iriwan dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan memberikan kasih sayang demi kemajuan karir saya, yang mempunyai batas toleransi yang sangat luas untuk kehilangan waktu kebersamaan selama ini. Terima kasih atas dorongan murid dan materi yang tulus dan tiada pernah berhenti, sehingga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk selalu berjuang dalam mencapai tujuan. Kepada anak-anak Mama Muhammad Yobri dan Muhammad Yobria, pada kesempatan ini Mama ingin mengucapkan terima kasih atas pengertian kalian berdua terhadap kesibukan Mama selama ini, sehingga seringkali tidak mampu memberikan perhatian sepenuhnya setiap kalian membutuhkannya. Maaf karena Mama belum bisa menjadi ibu yang sempurna untuk kalian berdua. Kepada Bapak dan Ibu Mertua almarhum Bapak Abu Nawas dan almarhumah Ibu Dahlia, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Begitu juga kepada kakak-kakak ipar, saya sampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungan selama ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Menristek Dikti, kepada Rektor Universitas Andalas periode 2011 Bapak Profesor Tafdil Husni MBA, Rektor Universitas Andalas periode 2011-2015 Profesor Dr. Renida Taifur, 2006-2011 Profesor Dr. Insinyur Muslia Kasim, periode 97-2006 Profesor Dr. Manis Rahman, dan periode 93-97 Profesor Fahri Ahmad MSc, periode 84-93 Profesor Insinyur Jurnalis Kamil PhD, Ketua dan Sekretaris Anggota Senat Akademi Universitas Andalas. Saya juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ketua dan Sekretaris Senat Akademi Fakultas Pertanian Universitas Andalas beserta anggota, Dekan Fakultas Pertanian dan dekan-dekan seluruh beserta sejajarannya, tim penilai angka kredit, dan kepada segenap pejabat dan staf lingkungan Universitas Andalas dan Fakultas Pertanian, serta berbagai pihak yang telah memproses berkas usulan dan menyetujui angkatan saya menjadi guru besar tetap di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar serta jajarannya, pada Wakil Rektor Universitas Andalas, Kepala LPPR Universitas Andalas dan jajaran, dan tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Orasi Ilmiah Universitas Andalas atas terlaksananya orasi ilmiah saya pada hari ini. Perjalanan hidup saya tidak terlepas dari peran pembimbing tugas akhir saya, Profesor Insinyur Jafarudin, di S2 dan S3, di S1 dan S2, Dr. Insinyur almarhum Insinyur Anwar Faisal, atas bimbingan selama menempuh pendidikan tingkat sarjana di jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian. Kepada Profesor Jafarudin juga, beliau adalah pembimbing S2 saya, Profesor Yudhoyono Atmojo, Profesor Johan Alisius yang telah membimbing serta mengikutkan pendidikan tingkat magister pada KPK IPB, Profesor Husain Jaya Sukanta dan Profesor Samsudin Jakami Hadia serta Profesor Yuyun Sumarni merupakan promotor tingkat doktoral pada Universitas Pajajaran Lampung. Saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang pernah mengajar dan staf administrasi serta tenaga pendidikan di jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada pasca sarjana Universitas Andalas dan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah dengan sabar mendidik saya selama saya bersekolah di SD nomor 2 Kamanggiling, SD nomor 1 Pekan Kamis, SMP Pekan Kamis, SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tanpa bekal pendidikan dasar menengah dan atas yang baik, tidak mungkin saya dapat menyampaikan orasi pengukuhan guru besar saya ini saat ini. Ucapan terima kasih kepada senior sesepuh dan Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang telah mempunyai andil awal besar yang dalam perjalanan karir akademik saya, baik yang pensiun maupun yang sudah meninggal. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan mahasiswa bimbingan saya program S1, S2, dan S3, baik sebagai pembimbing utama maupun anggota pembimbing di Fakultas Pertanian, terutama yang menjadi tim peneliti topik ini yang telah amat kooperatif saling menimba pengalaman belajar, saling asah dan asuh. Saya akui tanpa peran para mahasiswa semua tidak mungkin itu bisa sampai pada tahap seperti sekarang ini.
Terima kasih saya juga tunjukkan kepada teman-teman SD, SMP, dan SMA, Rambuki, program sarjana LEPA 585, magister dan doktoral. Tawaria terutama di masa-masa sekolah dulu memberikan kesan tersendiri untuk pribadi saya. Terima kasih atas persahabatan dari teman-teman semua selama ini. Kepada rektor dan guru besar serta hadirin yang telah menyempatkan hadir dalam acara pengukuhan ini, saya mengucapkan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya. Tak ada gading yang tak rendah. Oleh karena itu saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pidato saya yang saya sampaikan dan penyelenggaraan acara yang penuh makna ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Akhir kata, semoga apa yang telah saya berbuat sekecil apapun ada gunanya dan bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri, keluarga dan dunia pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Jaksar MP, Profesor Dr. Insinyur Beni Manyarmi MP, dan Profesor Dr. Insinyur Irfan Sulensa MS oleh Ketua Majelis Guru Besar Universitas Andalas dan didampingi oleh Rektor Universitas Andalas. Disilakan. Kepada Rektor, Ketua Majelis Guru Besar yang hormat disilakan kembali ke bangku. Kita bersama-sama telah mengikuti seluruh rangkaian acara pada sebelumnya Guru Besar ini dengan nikmat. Semoga materi yang disampaikan dalam orasi ini membuka wawasan kita bersama. Orasi Pimpinan Guru Besar Universitas Andalas merupakan satu media bagi para guru besar Universitas Andalas untuk menyebarluaskan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu yang menjadi bidang tugasnya, serta menyampaikan gagasannya untuk maju pembangunan. Kami berharap semoga temuan dan gagasan yang disampaikan oleh ketiga yang amat terpelajar tadi dapat memperkaya hasanah untuk pengetahuan dalam waktu luas, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan di negara kita tercinta di Indonesia ini, serta kepentingan kemanusiaan, kelangsungan seluruh kehidupan di muka bumi dan keselasian kelangsungan bumi. Semoga hasil karya besar yang tinggi
yang dihasilkan oleh ketiga besar tadi dapat diadopsi dan dimanfaatkan memang penting untuk kesejahteraan masyarakat serta kejayaan bangsa. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya orasi yang disampaikan oleh ketiga yang amat pelajar tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara orasi Pemilihan Pusat Lintas Dallas yang kita laksanakan pada dari pagi sampai siang hari ini. Selanjutnya, pimpinan sidang saya kembalikan kepada para rektor menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara orasi pemilihan ini. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Andalas. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian dan seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Andalas. Yang saya hormati Bapak Dr. Said Wan Yusuf, Kongres untuk Republik Slovakia 2009-2012. Kemudian saya hormati Pak Kunjung, mewakili Direktur Propah 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian saya hormati perwakilan PPSA 21 dan ANAS Republik Indonesia. Kemudian saya hormati Profesor Dr. Insinyur Romayudis MP, Profesor Al-Mokri. Kemudian saya hormati Bapak Alex Lukman, Wakil Rakyat DPR RI Republik Indonesia. Kemudian yang amat berbahagia Profesor Dr. Insinyur Jaksari MP, Profesor Dr. Insinyur Reni Mayarni MP, Profesor Dr. Insinyur Irfan Suryaksa MS, beserta istri, suami, anak dan keluarga. Kemudian hormati para dosen, karyawan, mahasiswa saya banggakan, mitra kerja dan perwakilan dan perbankan dari perbankan dan media cetak, kemudian undangan yang kami biarkan. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita semua untuk dapat datang dan berkumpul di gedung konvensional ini guna menghadiri acara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian Profesor Dr. Insinyur Jaksari, Profesor Dr. Insinyur Reni Mayarni, dan Profesor Dr. Insinyur Irfan Suryaksa yang baru saja sama-sama baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan momentum yang patut kita syukuri karena bertambahnya pengukuhan Guru Besar Universitas Andalas, di mana Guru Besar adalah jabatan fungsional yang paling tinggi dalam pemangkatan dan benar-benar ekspert dalam bidangnya. Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat, semoga dengan didukungannya Profesor Dr. Jaksari, Profesor Dr. Reni Mayarni, dan Profesor Dr. Irfan Suryaksa sebagai guru besar akan semakin meningkatkan peran dan fungsinya bagian dari masyarakat perguruan tinggi yang turut berkembang dalam peran keberlangsungan peradaban bangsa. Seorang guru besar pada hakikatnya adalah seorang guru pendidik sekaligus peneliti yang hasil penelitiannya ditunggu oleh masyarakat luas sebagai bagian dari wujud pengabdian. Seorang tentu menjadi seorang guru besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tapi justru menjadikan gelar ini
sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian dan bermanfaat bagi rakyat umum. Apalagi sekarang ini akan menjadi seorang profesor membutuhkan keseratan yang sangat ketat dibandingkan sebelumnya. Para hadirin yang berbahagia, kita memahami bahwa pencapaian besar oleh seorang dosen merupakan penghargaan yang sangat prestisius yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tentu saja motivasi seorang dosen dalam meraih gelar jabatan fungsional tertinggi ini bukan karena aspek sosial dan material, melainkan idealisme tinggi untuk memajukan terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian. Hadirin yang saya hormati, dengan mencermati track record dari ketiga besar yang disebutkan tadi, saya yakin beliau-beliau ini akan mengeluarkan energi positif bagi kemajuan Puna dan masyarakat luas pada umumnya. Berbagai karya dan produk inovatif yang bernilai tinggi diharapkan agar segera muncul pasca pengukuhan ini, terutama di bidang pertanian yang sangat diperlukan sekali dalam mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa. Hadirin yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan bahwa UNAD sekarang ini mempunyai jumlah guru besar 150 orang, dari total dosen 1.348 orang. 3 tahun terakhir 2016, 2017 dan 2018 penambahan besar sebanyak 22 orang, tetapi yang pensiun 11 orang, dan tahun sekarang akan ada lagi pensiun sebanyak 8 orang. Kita mengharapkan dengan adanya pengukuhan ini akan memberikan motivasi kepada dosen UNAD yang doktor dengan rektor kepala untuk dapat segera mengusulkan menjadi profesor. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya sampai pada akhir sambutan ini, atas nama keluarga besar Universitas Andalas, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak-bapak, Ibu-ibu serta saudara-saudara mengundang kami untuk menghadiri acara pengukuhan ini. Dan ini adalah salah satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami. Kami mohon maafkan jika sekiranya dalam penyelenggaraan acara ini terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hati para bapak ibu hadirin sekalian. Semoga pemikiran inovasi yang dituangkan oleh Profesor Dr. Jamsari, Profesor Dr. Reni Mayati, dan Profesor Dr. Irfan Yansah dalam orasinya tadi akan dapat jadi kontribusi dalam bangsa, khususnya di bidang pertanian. Kepada seluruh keluarga Bapak Profesor Jamsari, Ibu Reni, dan Bapak Irfan, kami ucapkan selamat sekali lagi. Semoga Allah selalu memberkati. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sidang pengukuhan guru besar Universitas Andalas dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya foto bersama antara ketiga orator, yaitu Profesor Dr. Insinyur Jamsari MP,
Profesor Dr. Insinyur Reni Mayar IMP dan Profesor Dr. Insinyur Irfan Sulensa MS bersama Rektor, Ketua Majelis Guru Besar, Sekretaris Majelis Guru Besar dan Dekan Fakultas Pertanian. Disilakan mengambil tempat. Setelah foto bersama ini, kami undang juga foto bersama keluarga inti ketiga remaja. Sejak tahun 2011, Fakultas Pertanian Universitas Andalas sudah membuat Selanjutnya, kami undang keluarga inti ketiga remaja untuk foto bersama dengan ketiga remaja dan Ketua Majelis Sekretaris Majelis Guru Besar, Rektor dan Dekan Fakultas Pertanian. potensi garuda Indonesia yang tidak bisa lihat, sehingga dia bisa dengan baik. Tinggal kita karena ke Indonesia kan kalau di Sumatera Barat sudah menjadi tinggi, tinggal lihat nanti pada musim-musim apa kita tanam. Ya, sekali lagi kami undang kepada keluarga inti ketiga orator diserahkan untuk foto bersama dengan Rektor, Ketua Majelis Guru Besar dan Sekretaris beserta Dekan Fakultas Pertanian. Siap-siap kepada anggota Majelis Guru Besar untuk memberikan ucapan selamat kepada ketiga orang keluarga keluarga. Selanjutnya, kita belajar